Kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yasin Chandra Nur Ramadan dengan NIM 226. Saya Indra Wardana dengan NIM 219. Saya Ridwan dengan NIM 225. Nah, di sini kan saya sendiri tahu Pak Farid ini kan yang saya tahu yaitu sebagai pemegang dari bagian Departemen Operasional dan Maintenance. Di sini saya mau mempertanyakan satu pertanyaan tentang kebutuhan rekrutmen. Ya, pertama Pak Farid ini kan di sini saya mau menanyakan untuk posisi operator dan gardener ini apa kebutuhannya utama yang membuat rekrutmen dibuka atau membuka lowongan pekerjaan, apakah untuk pemahaman tentang tenaga kerja atau pergantian karyawan setiap periode atau pada bulan-bulan tertentu saja. Oke, terima kasih untuk rekrutmen. Biasanya kita itu ambil momentum di pas musim-musim high season. Kayak sekarang itu kan sudah mendekati akhir tahun ya, karena kita sebagai di tempat rekreasi biasanya kalau sudah mendekati akhir tahun itu mulai dari pertengahan Desember itu kan tahun bermain itu sudah mulai ramai, itu sudah mulai banyak. Biasanya di sebelum atau di awal-awal Desember seperti ini kita sudah mulai masukin karyawan-karyawan baru, baik itu dari departemen operasional itu ada operator, departemen lain juga ada kasir, dari accounting ada kasir, terus dari F&B nanti ada waiter waitress, itu juga biasanya kita ada rekrutmen di momen-momen seperti itu. Karena di sini sistem kerjanya itu kan part time, jadi karyawan yang masuk dan karyawan itu digaji berdasarkan berapa jam mereka bekerja. Jadi momen liburan itu biasanya menjadi acuan bagi kita untuk menambah karyawan baru seperti itu. Jadi kalau untuk rekrutmen biasanya kita tidak mengganti yang lama tapi menambah yang baru. Karena kalau di sini kan karyawan itu jarang karyawan itu bertahan bekerja di sini dalam waktu yang bertahun-tahun kan jarang. Jadi secara otomatis itu regenerasi pasti akan terjadi gitu. Jadi waktu momen seperti ini biasanya kita ada rekrutmen karyawan baru. Mungkin bisa selanjutnya pertanyaannya itu syarat untuk melamar di posisi operator itu apa saja? Oke, kalau untuk syarat itu di sini sebenarnya simpel ya, maksudnya nggak yang ribet-ribet, maksudnya pendidikan minimal kita kan SMA atau SMK. Untuk posisi frontline itu kan ada tiga di sini, operator, kasir sama waiter waitress. Itu mereka di frontline, yang mereka yang berada masih muncul itu syarat minimal pendidikannya itu adalah SMA atau SMK, sama aja jadi kita tidak membedakan untuk itu. Terus usia juga usia lulusan SMA atau SMK itu sudah bisa masuk sampai dengan usia 25 tahun. Sebenarnya bisa lebih fleksibel lagi karena kita itu menerima karyawan kalau misalnya kita udah cocok dengan karyawan yang kita interview, walaupun usianya sudah mungkin sedikit lebih ya, misalnya maksimalnya kita 25, kalau dia udah 20 lebih dikit, kalau selama dia itu masih oke, masih kelihatan masih fresh, masih apa, itu saya kira di sini biasanya masih oke, nggak ada masalah. Jadi kita nggak, untuk peraturan seperti ini kita sudah terkumpul beberapa lamaran, biasanya dari HR itu seleksi berkasnya dulu. Ya, seleksi berkas itu terkait dengan pendidikan, terus usia dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus kalau sudah masuki seleksi berkas, biasanya kita panggil untuk interview awal dengan HRD. Apakah sesuai dengan kriteria yang kita minta tentang ya penampilan, komunikasi dan lain-lain. Karena di sini tempat hiburan, tempat rekreasi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus memilih karyawan yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan informasi dengan baik seperti itu, karena kita tempat jasa ya seperti itu. Terus kalau sudah lewat HR sudah oke, baru kita lanjut ke interview dengan usernya itu ada beberapa
divisi ya. Di sini ada operasional, nanti operasional biasanya ke manajer operasional, nanti kalau misalnya kasir ke manajer accounting, kalau misalnya F&B ke manajer F&B, seperti itu. Kalau sudah melewati interview dengan user, biasanya nanti kita panggil untuk pembekalan dan sudah diterima sebagai karyawan baru. Selanjutnya saya mau menanyakan kontrak kerja, sistem kontrak kerja di perusahaan ini apakah PKWT atau harian lepas? Kalau sistem kerja ya, kalau di sini sejauh ini itu harian lepas. Harian lepas karena kita dihitung dari jam ya. Jam hitungannya part time, jam berapa jam kamu kerja dalam satu hari, yaitu yang kamu dapat dan tidak ada potongan. Misalnya ambil contoh, kamu kerja di sini 10 jam sehari, ya 8 jam lah karena normal kerja kamu 8 jam. 8 jam nanti dikali dengan berapa per jamnya, ada nominal tertentu yang sudah kita hitung berdasarkan yang sudah disesuaikan dengan UMK Kabupaten Bandung. Karena di sini Kabupaten Bandung hitungan jam yang kita kasih ke karyawan itu juga sudah sesuai dengan UMK. Dan ketika nanti dikalikan di akhir bulan itu, kalau dengan kondisinya low season seperti di bulan-bulan Juli, Agustus, September, biasanya teman-teman itu akan mendapatkan penghasilan yang agak berkurang karena memang dia masuknya kan jarang, kadang seminggu cuma 3 kali, 4 kali kayak gitu, seperti itu. Jadi terus kalau misalnya nanti masuk ke bulan Desember, Januari, mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak karena dia masuknya banyak. Jadi bahasa Jawanya, kamu gue kerja tak bayar, gak kerja tak bayar, kayak gitu. Jadi biar kita juga sama-sama enaknya, fleksibel. Ketika sepi yo, kita nggak nanggung beban tenaga kerja yang tinggi. Ketika rame juga teman-teman di sini juga kerja juga mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Pertanyaan lagi? Aman sih saya. Berarti juga habis lebaran gitu rame ya Pak? Lebaran rame, nanti Libur-libur sekolah gitu. nanti ini kan Desember ya, Desember itu nanti sampai dengan Januari, paling kita sepi puasa 1 bulan. Oh iya, 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 puasa biasanya kita pakai buat repair, buat perbaikan, buat persiapan Lebaran. Nanti Lebaran kita rame lagi, nanti disambung kayak di sini istilahnya PTT itu liburan anak-anak sekolah yang pakai bis-bis kayak gitu. Nah itu nanti sampai dengan tahun ajaran baru di bulan Juni. Terus sistem kontraknya di sini tuh ada kontraknya gitu nggak Pak? Kalau kontrak itu ada, yang di sini yang sistemnya kontrak ada, tapi mereka yang posisinya bukan di frontline kayak teknisi, terus office, back office, terus itu mereka rata-rata karyawan kontrak. Tapi kalau untuk teman-teman yang di frontline, yang di depan itu semuanya sistemnya kita part-time. Termasuk dengan gardener yang kebersihan, itu juga part-time semua. Wah, cukup aman sih sejauh ini. Ya Pak, kami cukupkan wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Kami ya langsung izin pamit lah ya. Gitu. Makasih Pak dan Bapak Ya. karena sudah menyempatkan waktu untuk kita sedikit bertanya-tanya lah karena ada tugas dari kuliah. Iya, tugas akhir semester. Oke, sama-sama terima kasih. Moga-moga bisa membantu teman-teman. Ya.